Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Toberian di dalam program Aku Diberkati Setiap Hari. Dan saya yakin bahwa Anda semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini saya akan bicara tentang negative thinking atau pikiran negatif. Nah, saya percaya bahwa setiap orang pasti memiliki sisi buruk dan sisi baik. Nah, kenapa bisa? Karena itu adalah kelemahan kita sebagai manusia. Nah, maksudnya seperti ini. Hari ini kita bisa bagus, besok kita bisa error. Hari ini kita bisa bangkit, dan besoknya kita bisa jatuh, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Alkitab juga mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena Alkitab berkata, sebab ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi, itu juga akan diukurkan kepadamu. Nah, artinya begini, bahwa hari ini kita bisa bagus, besoknya kita bisa error. Hari ini kita bisa bangkit, besok kita bisa jatuh, Bapak Ibu. Nah, mengapa kita tidak boleh saling menghakimi? Karena kita masing-masing itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing juga, Bapak Ibu. Dan pada saat ini saya mau bilang, mengapa orang bisa saling menghakimi? Karena apa? Karena pikiran negatif itu sudah menguasai otak. Kalau pikiran negatif ini sudah menguasai otak, apapun yang dia lihat semuanya salah. Ya, sekali lagi saya mau bilang, kalau pikiran negatif ini sudah menguasai di kepala ini, bahwa apapun yang dia lihat semuanya salah di matanya. Bahkan cenderung menilai orang lain tidak benar, tidak kudus, tidak suci, dan tidak memiliki karakter. Nah, contoh pikiran negatif yang menguasai otak. Yang pertama yaitu suka perang ayat suci, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini saya sering banyak melihat bahwa para pelayan, orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, yaitu main perang ayat-ayat suci, Bapak Ibu. Nah, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang begini, ayat suci itu bukan untuk dijadikan mainan perang-perangan, tetapi ayat suci atau firman Tuhan untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Yang kedua, orang kalau sudah pikiran negatif, Bapak Ibu, itu cenderung memandang rendah orang lain, memandang orang salah, memandang rendah, memandang tidak kudus, tidak suci, dan sebagainya. Dan kalau sudah pikiran negatif ini juga sudah menguasai otak, Bapak Ibu, tidak ada rasa saling hormat menghormati lagi. Yang artinya apa? Kurang ajar gitu, Bapak Ibu. Yang tua juga tidak bisa memberi teladan kepada yang muda juga kurang ajar terhadap yang tua. Karena apa? Karena sudah ada pikiran negatif. Yang keempat, kalau sudah pikiran negatif ini menguasai otak, bisa menjadi buta. Yang saya maksudkan di sini bukan buta karena secara fisik, tetapi buta karena rohani. Nah, pada saat ini kita baca yuk Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Kisah ini adalah kisah Hagar yang diusir oleh Abraham. Hagar adalah seorang asisten rumah tangga, dan pada waktu itu Abraham menikah dengan Sarah dan mereka belum dikaruniai anak. Dan oleh sebab itu istri Abraham, Sarah, berkata, hampirilah hambaku Hagar agar bisa memiliki keturunan. Ketika Hagar mengetahui bahwa ia hamil dari bosnya atau Abraham, ia langsung memandang rendah nyonyanya dan menjadi kurang ajar. Begitu juga di dalam kehidupan kita, begitu juga di dalam pelayanan gerejawi. Ada yang seperti Hagar, memandang rendah teman pelayanannya, sudah tidak beretika lagi atau kurang ajar. Sarah dan Hagar sama-sama dikuasai oleh pikiran negatif, dan hasilnya apa? Sarah benci terhadap Hagar, itu yang pertama. Yang kedua, Hagar memandang rendah Sarai.
Artinya apa begini? Bahwa pikiran negatif ini Bapak Ibu bisa membuat orang menjadi benci. Pikiran negatif ini bisa membuat orang menjadi kurang ajar, memandang rendah orang lain, sudah tidak ada etika lagi. Pokoknya semuanya bisa menjadi kacau. Dan akibatnya apa? Dan akibatnya Sarah meminta agar Abraham mengusir Hagar. Dan ketika Hagar diusir, ia keluar dengan emosi, ia keluar dengan dendam. Dari emosi dan dendamnya itu, Hagar menjadi buta Bapak Ibu. Dan ketika mereka sampai di sebuah padang gurun, Hagar bersama dengan Ismail. Dan pada saat itu sudah kehabisan air. Dan apa yang terjadi? Karena dari pikiran negatif ini, karena dari emosi ini, karena dari dendam ini, akhirnya Hagar tidak melihat sumur yang ada di sebelahnya. Artinya apa? Bahwa dari pikiran negatif, dari emosi yang terlalu membara, dari dendam yang ada dalam dirinya, sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang baik di sekitarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika engkau emosi, ketika engkau dendam, ketika engkau marah, engkau menjadi buta, engkau tidak bisa melihat sisi yang baik di lingkunganmu Bapak Ibu. Amin. Contoh, orang kalau lagi emosi, dia pegang kunci mobil, dia lagi emosi Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Dia marah-marah sama orang di rumah, mana kunci mobil, mana kunci mobil, padahal ada dia pegang. Ini yang mau saya bilang, bahwa pikiran negatif, emosi, amarah, dendam, itu bisa membuat orang menjadi buta dan tidak bisa melihat hal yang baik di sekelilingnya. Dan pada saat ini saya mau bilang kepada kita semua, dari kisah ini apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, pikiran negatif membuat seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang baik. Orang kalau sudah tidak suka sama kita Bapak Ibu, apapun yang kita buat, sekalipun itu baik, tetap saja salah di matanya. Amin. Orang yang dikuasai oleh pikiran negatif, dia tidak bisa melihat hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Semuanya salah di matanya. Semuanya salah. Mau ditolong dianggapnya salah, tidak ditolong lebih salah lagi. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa kalau pikiran negatif menguasai hati, pikiran, bahkan sampai akal budi, itu bisa membuat orang menjadi buta, tidak bisa melihat yang baik. 10 kebaikan yang orang buat, 1 kesalahan, yang 9-nya habis, hancur. Itu orang yang dikuasai oleh pikiran negatif. Yang kedua, dari kisah ini apa yang kita dapatkan? Yang kedua, kesombongan diawali dari memandang rendah seseorang. Kalau Alkitab berkata, awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Kenapa? Karena sudah merasa superior, karena sudah merasa hebat, karena sudah merasa diberkati. Akhirnya apa? Memandang orang rendah, memandang orang tidak berguna, memandang orang bukan siapa-siapa. Saya mau bilang, hati-hati. Di dalam pelayanan pun ada banyak saya lihat seperti ini. Karena sudah merasa hebat, karena sudah merasa senior, karena merasa banyak pengalaman, karena sudah banyak keberhasilan yang dia buat, akhirnya memandang rendah seseorang, menganggap orang lain tidak berguna, menganggap orang lain bukan siapa-siapa, menganggap orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini saya mau bilang bahwa awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai dengan sesama. Hagar dia tidak menyadari dari mana asalnya, sehingga ketika dia diberkati, dia lupa, dia menjadi kurang ajar, dia memandang rendah nyonyanya. Sehingga apa? Sudah tidak ada rasa saling menghormati lagi, sudah tidak ada saling menghargai lagi, yang ada saling menyakiti Bapak Ibu. Dan pada saat ini saya mau bilang kepada kita semua, bahwa kalau sudah diberkati banyak, jangan pelit. Amin. Kalau sudah diberkati banyak, jangan anggap rendah orang lain.
Kalau sudah semakin banyak diberkati, janganlah jauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Saya senang kalau ada jemaat yang semakin kaya, saya senang. Tapi pesan saya, semakin kaya boleh, tetapi janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang terakhir, apa yang Tuhan janjikan pasti akan Dia kerjakan. Amin. Selain daripada Tuhan memberkati Ishak, Tuhan juga memberkati Ismail. Artinya bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, Dia pasti akan mengerjakannya. Amin. Tuhan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu, dan Dia selalu ingat akan janjinya. Oleh sebab itu pada saat ini, percayalah, apa yang sudah Tuhan janjikan pasti akan Dia kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.